Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Nugraha dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membuat sebuah database dari Oracle 10G untuk memenuhi tugas besar satu saya. Nah, langkah pertamanya itu di sini kita harus membuat account terlebih dahulu. Kita membuat user terlebih dahulu dengan cara klik administrasi ini, terus pilih create user. Di sini kita memasukkan username dan password saat pertama kali kita membuat atau menginstal dari Oracle ini. Itu sistem. Ini adalah password default ya. Ini password default dari Oracle sendiri, yaitu 123 join. Nah, di sini kita membuat username sendiri, yaitu misalnya di sini saya disuruh membuat username menggunakan kombinasi antara nama dengan NIM mahasiswa saya. Ini kita membuat uh, passwordnya. Passwordnya harus sama. Boleh beda dari password yang dari penginstalan. Itu tinggal kita create. Setelah create, nah di sini kan sudah ada tuh data-data punya saya. Nah, selanjutnya kita akan logout kembali. Setelah logout kita login kembali menggunakan username yang telah tadi kita buat. Di sini username yang telah kita buat tadi, terus masukkan password tadi. Password saat membuat usernya ya. Nah, ini adalah tampilannya setelah dibuat user. Karena di sini saya ingin membuat program, pertama saya akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Nah, karena saya sudah membuatnya belakangan ini, jadi saya akan memberikan gambaran sintaknya aja. Yang pertama itu saya akan membuat tabel barang, karena ini berada di pertama. Nah, tabel barang. Tabel barang itu sintaknya seperti ini: create table barang. Nah, ini bisa diganti ya. Yang di barang ini bisa diganti tergantung kalian maunya apa, membuat tabel apa. Tapi ini sudah default, harus ada ya, supaya tabelnya terbuat. Kalau tidak pakai create table atau create doang, itu sintaks tidak akan membaca. Selanjutnya, dengan saya ingin membuat kolom ID barang, nama barang, terus harga dan stok. Nah, di sini primary key-nya adalah ID barang sendiri. Jadi nanti yang akan muncul di sebelah kiri itu adalah ID barang. Nah, setelah itu di run. Nah, ini kan karena saya sudah mempunyai atau saya sudah ada ininya, SQL-nya. Jadi name is already used by name. Nah, ini kan artinya saya sudah mengesave-nya, sudah merannya sendiri, sudah membuatnya. Selanjutnya, ini adalah tabel pembeli. Nah, tabel pembeli itu uh, seperti tadi, ininya saja yang diubah, tergantung kalian membuat tabelnya apa. Di sini saya menggunakan parameternya itu ada ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, domisili, ID transaksi, dan tanggal. Lalu primary key-nya adalah dari tabel ini, dari primary key dari tabel pembeli adalah ID pembeli. Selanjutnya nanti di run. Selanjutnya di sini ada tabel transaksi. Nah, ini tabel transaksi yang telah saya buat. Yang pertama, yang parameter yang akan saya adakan adalah ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, dan tanggal transaksi. Terus selanjutnya ada total transaksi. Nah, dari primary key dari tabel transaksi ini adalah ID transaksi. Lalu di run jika berhasil. Nah, selanjutnya ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran ini kita buat sedemikian rupa. Jadi saya ingin mengadakan ada parameternya itu ID pembayaran, tanggal bayar, terus total bayar,
dan primary key dari tabel pembayaran ini adalah ID pembayaran seperti itu. Nah, saya membuat 4 tabel itu saja di di sini di tabel. Saya membuat 4 tabel. Nah, ini sudah jadi kan. Ini tabel barang, ini tabel pembayaran, terus aduh. Nah, ini tabel pembeli dan ini di tabel transaksi. Nah, sintaksnya bisa dilihat kembali di sini. Nah, ini sintaks dari yang tadi saya bikin setelah saya masukkan sintaksnya. Selanjutnya kita akan mengisi dari tabel-tabel ini. Kan ini masih ini ya, masih belum ada datanya. Nah, nanti kita akan mengisi data-data di sini. Kita bisa melihat ini kan data-data yang sudah saya buat. Caranya adalah dengan menggunakan sintaks seperti ini. Data. Nih, saya akan memberi contoh sintaks untuk menginput data dari setiap tabel itu seperti ini. Insert into barang. Jadi artinya masukkan input ke barang. Nah, ke tabel barang. Ini tabel barang ya. Nah, di tabel barang sendiri itu ada 4 parameter, yaitu ada ID barang, nama barang, harga stok, dan stok. Nah, selanjutnya kita masukkan di buka kurung ini. Buka kurung ID barang, nama barang, nama underscore barang, harga, dan stok. Nah, selanjutnya kita akan mengisinya itu dengan values. Values ini kita mengisi dari tabel yang ini. Kita isi. Nah, ID barang itu saya buat ID-nya itu seperti ini, 415102. Terus selanjutnya nama barangnya itu saya buat ini nama underscore barang, namanya itu adalah SSD 512 GB. Selanjutnya harganya. Nah, harganya di sini saya memasukkan 10.99.000 atau 1.099.000 seperti itu, dengan stok yang saya buat adalah 8. Nah, ini contohnya. Jadi kita memasukkan semua data ini, semua data-data tadi, sekitar 20 data yang telah saya masukkan nih di tabel ini, mulai dari kode barang, ID barang 415119 ini ya, moisturizer dengan harga 1999 ini. Selanjutnya SSD M2 sama dengan 799.000 ini. Nah, ini data-data yang telah tadi saya buat dengan menggunakan sintaks seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat dari selanjutnya ini kan sudah dibuat. Jadi semuanya ini kita input satu persatu, data-datanya sampai 20 data seperti ini. Setiap tabel kita isi 20 data. Nah, ini data-data yang telah saya input dengan sintaksnya seperti ini. Nah, ini sintaks dari tabelnya sendiri. Nah, ini saya masukkan datanya. Selanjutnya pada tugas yang diberikan, pertama kan ini isi masing-masing tabel 20 data. Nah, ini sudah saya input 20 data. Selanjutnya terus tampilkan semua data transaksi di atas tanggal 15 menggunakan nama pelanggan. Nah, kita lihat ini yang telah saya buat. Oke. Saya akan membuatnya seperti ini. ID transaksi sintaksnya saya belum membuat dari semuanya ini. Oh, ini sudah ada. Nah, ini sintaksnya yang saya buat
seperti ini. Nah, ini sintaks yang untuk nomor 2 ini, yaitu tampilkan semua data di atas tanggal 15 tiap bulan dengan urutkan berdasarkan nama pelanggan. Tapi di sini saya mengurutkannya berdasarkan ID pembeli karena di tabel transaksi saya adalah itu tidak ada nama pembeli, tidak ada tabel nama pembeli, tapi adanya ID pembeli. Selanjutnya jadi saya masukkan ID pembeli seperti ini, sintaks select from transaksi. Jadi pilih dari tabel transaksi di mana kita memilih tanggal di atas tanggal 15 dan sampai tanggal 21. Order by itu dengan urutan ID pembeli seperti ini. Nanti akan keluar seperti ini resultnya. Ini SQL. Nah, seperti ini. Ini adalah dari dari sintaks nomor 2 tadi, yaitu kita mengurutkan sini kita tampilkan semua data yang di atas tanggal 15 tiap bulannya. Nah, tanggal 15 tiap bulan itu saya membuat data masuknya itu di bulan November saja, jadi yang keluar di atas tanggal 15 itu seperti ini data-datanya. Selanjutnya kita akan mencari inner join, outer join. Kita akan membuat inner join, outer join, right outer join, full join, full outer join, cross join, dan union join. Nah, di nomor selanjutnya. Nah, untuk inner join itu, nah kan pertama di sini adalah inner join. Nah, inner join itu seperti ini sintaksnya. Select barang ID, nama. Ini dari tabel barang dengan urutannya itu nama barang, terus harga barang. Dari tabel transaksi kita ambil ID transaksi. Di tabel transaksi kita ambil ID pembeli, dan di tabel transaksi kita ambil tanggalnya. Dari tabel barang seperti ini, lalu akan keluar seperti ini. Nah, ini untuk inner join. Inner join. Nah, selanjutnya kita akan mengecek dari left outer join. Nah, ini dari sintaks dari left outer join seperti ini. Nah, seperti ini sintaksnya. Select barang, titik ID underscore barang, barang titik nama underscore barang, barang titik harga. Jadi kita ingin mengambil dari tabel barang itu ID barang, nama barang, harga. Terus dari tabel transaksi kita akan mengambil ID transaksi, ID pembeli, dan tanggal. Nah, ini dari from tabel barang. Terus di sebelah kiri joinnya itu LF joinnya itu dari tabel transaksi. Nah, order by barang titik nama underscore barang. Kita run seperti ini. Nah, seperti ini munculnya. Jadi dari ID barang yang kita pilih ID barang, terus nama barang, harga dari tabel barang, terus ID transaksi dari tabel transaksi, ID transaksi, ID pembeli dari tabel transaksi, dari tabel transaksi kita ambil tanggal. Terus kita lihat flow dari ini dari tabel barang, terus left join transaksi. Nah, itu dari tabel transaksi, terus barang titik nama underscore barang. Jadi kita mengurutkannya berdasarkan nama barangnya itu sendiri. Nah, seperti ini nama barangnya yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan melihat dari selanjutnya itu ada cross join. Cross join itu seperti ini. Nah,
cross join. Nah, di sini ada cross join, di sini ada sintaks dari cross join. Select pembeli. Nah, kita akan dulu aja ya. Select. Nah, ini sintaksnya dan ini hasilnya. Jadi kita akan memilih dari tabel pembeli itu ID pembeli, terus dari tabel pembeli itu nama pembeli, dari tabel transaksi itu ID transaksi, dari tabel transaksi itu ID pembeli, dan dari tabel transaksi ada tanggal. Di sini right join-nya transaksi dengan dengan seperti ini sintaksnya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat dari tabel full outer join. Nah, seperti ini sintaks dari full outer join. Full outer join itu nih, kita run terlebih dahulu. Setelah kita run, nah seperti ini. Dari tabel pembeli kita mengambil ID pembeli, dari tabel pembeli kita mengambil nama pembeli, dari tabel transaksi kita mengambil ID transaksi, dari tabel transaksi kita mengambil ID underscore pembeli, dari tabel transaksi kita mengambil tanggal. Selanjutnya right join ini seperti ini, tabel transaksi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat dari union join ya, dari sintaks yang setelah saya buat seperti ini. Kita akan terlebih dahulu biar terlihat tabel-tabelnya. Nah, kita memilih dari tabel barang itu natural left outer join dari tabel transaksi. Oke, nih seperti ini. Jadi kita dari ID dari di tabel barang kan terdapat ID barang, nama barang, harga barang, dan stok. Nah, ini merupakan dari tabel barang. Nah, selanjutnya kan di bawah ada kita pilih dari tabel barang natural right join transaksi. Nah, seperti ini. Kita melihat ya, sebelahnya itu ada sebelah kanannya ada ID transaksi, dari tabel transaksi, ID pembeli dari tabel transaksi, tanggal, dan total transaksi itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat dari selanjutnya kan sudah lakukan perintah join. Nah, seperti ini dari inner join, outer join, cross join, union join, bahkan full join. Nah, full join itu kita cek lagi. Nah, full join itu kita lihat di sini. Nah, full join itu seperti ini sintaksnya. Sintaksnya adalah select from barang full join transaksi using ID barang seperti ini. Nah, kita save dulu. Ini full join. Nah, seperti ini. Ini full join. Nah, dari full join itu kita mengambil semua data dari tabel barang, yaitu dari ID barang, nama barang, harga stok, dan seperti ini. Terus kita lihat dari full join dari transaksi. Jadi kita mengambil dari data transaksi seperti ID dari tabel transaksi itu ada ID transaksi, ID pembeli, tanggal, dan total transaksi. Itu jadi kita memakai, jadi yang paling depannya itu adalah ID barang seperti itu. Selanjutnya perintahnya sudah selesai. Selanjutnya ke perintah selanjutnya itu lakukan perintah cube roll up grouping set untuk menampilkan data dalam bentuk report pada tabel-tabel yang ada. Nah, bisa kita lihat dari tabel tabel dari cube. Nah, ini seperti ini sintaksnya untuk cube, yaitu pilih ID transaksi, ID underscore barang, ID pembeli, total transaksi dari tabel transaksi, group by cube.
Ini group by cube, ID transaksi, ID barang, ID pembeli dengan total transaksi seperti ini. Di grupnya diurutinnya dari ID transaksi, setelah di cube ID transaksi, ID barang, ID pembeli, dan total transaksi seperti ini. Ini dari cube, perintah dari cube. Selanjutnya perintah roll up. Nah, perintah roll up itu seperti ini. Kita akan terlebih dahulu. Pertama, select ID transaksi, ID barang, ID pembeli, total transaksi from transaksi. Nah, itu kita roll up seperti ini. Roll up yaitu ID setelah di roll up itu ada ID transaksi, ID barang, ID pembeli, dan total transaksi. Selanjutnya yang terakhir ada grouping set. Nah, di grouping set ini kita bisa melihat seperti ini. Nah, ini tabel dari grouping set. Select ID, ID underscore barang, ID underscore pembeli, ID total underscore transaksi dari tabel transaksi. Group by grouping set, jadi ini adalah data-data yang tidak terisi, yaitu dari ID transaksi 2005 ini dengan nomor 2005. Ini dia tidak melakukan ini adalah dari orang-orang dari ID transaksi ini, mereka itu tidak membeli ID barang, tidak mengambil ID barang, tidak mengambil data dari pembeli, dan tidak melakukan transaksi seperti ini, seperti itu. Nah, seperti ini yang saya buat dari berdasarkan tabel yang telah saya buat seperti ini, studi kasus yang telah saya buat, studi kasus saya seperti ini, ID barang, tabel pembayaran, tabel pembeli, dan tabel transaksi seperti itu. Mungkin seperti itu aja video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.